Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Tanpa Teori episode ke-48. Kita melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 169. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Oke, kita bahas satu persatu. Wala, huruf la di bawah hidung. Taqu, ta, ujung lidah bertemu gigi. Qu, huruf qu di siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan. Qu, tidak ada hembuskan udara. Taqulu, masuk ke lu di bawah hidung. Liman, nah lima bertemu dengan nun berwarna pink, artinya apa? Masuk ke tasdid, kita tahan dua ketukan di tasdidnya. Limai, seperti itu. Yu, nah yu bertemu qaf matinya berwarna biru, artinya apa? Kita pantulkan huruf qa itu ke arah o dia. Yu qa, seperti itu. Ta, huruf ta, ujung lidah bertemu gigi. Lu bertemu lu, posisinya di bawah hidung dia. Fi, digigit ya bibirnya. Fi bertemu ya, ya posisinya di tengah lidah. Fi, jadi ada tekanan dia huruf fa-nya. Sabisa, giginya dirapatkan, posisi lidah itu di ujung gigi bagian bawah di belakang gigi. Sabili, nah bi-nya itu ada ya, jadi ada penekanan dia. Bi, seperti itu. Li masuk ke bawah hidung dia. Li, nah li bertemu lafaz Allah di lam bertasidnya, kita baca ke arah ada ya. Lillah, lillah. Hi masuk ke hi, tenggorokan bagian bawah. Hi, huruf a di tenggorokan bagian bawah. Ha, posisi tenggorokan bagian bawah. Bibir dapatkan. Wa, nah wa bertemu alif dan ta. Alif dan ta dimatikan, maka muncul bendera, kita tahan 3 ketukan di wa-nya ya, seolah-olah ada bendera dia. Amwat, nah, tak mati, ada desisan dia, ujung lidah bertemu gigi dia. Ta, seperti itu di situ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Oke, kita bahas satu persatu. Wala, huruf la di bawah hidung dia. La, lalu masuk ke na, menggunakan ujung lidah ya, di bawah hidung juga posisinya. Nab, nah bertemu ba berwarna biru, artinya apa? Artinya kita pantulkan huruf ba itu mati, mantulnya itu ke arah e dia. Nab, seperti itu. Lalu lu di bawah hidung dia, maka ujung lidah. Luan, nah ini bertemu nun bertasdid warna pink, artinya apa? Kita tahan 2 ketukan di tasdidnya. Wan, nakum, nah ku di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan. Ku ada hembusan udara ketika mau bacanya. Kum, nah bertemu mim, warnanya hijau, artinya apa? Kalau mim itu warna hijau, artinya gumam. Gumam itu kita tahan 2 ketukan di huruf mimnya, lalu masuk ke ba baru. Kum bi, nah, seperti itu cara membacanya. Lalu sya, masuk sya di mana? Tengah lidah dia. Sya masuk ke ya. Ya, sya, ya posisinya sama di sini, maka kita tebalkan ya. Syai, kita perjelas seperti itu huruf sya bertemu ya. Syai'in, nah huruf hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Warna pink, artinya apa? Artinya langsung masuk ke tasdid. Kita tahan 2 ketukan di tasdidnya. Ya di sini di mim. Mi, nah huruf na di bawah hidung posisinya menggunakan ujung lidah ya. Ina masuk ke lam. Minal, lam mati di bawah hidung dia. Lalu masuk ke kha di atas jakun dia, agak ngorok dia. Kha masuk ke wawu, khaw. Lalu fa, fi, bibir bawah digigit ya. Fi. Wal, masuk ke lam mati di bawah hidung posisinya, maka ujung lidah. Wal. Ju, huruf ju itu di tengah lidah dia. Ju, seperti itu ya. Ju'i, nah huruf ai ini di jakun dia. Ai. Ju'i, wana, nah setelah na itu menggunakan ujung lidah di bawah hidung letaknya.
masuk ke kok mati berwarna biru, artinya apa? Kita pantulkan huruf ko, pantulkannya ke arah o dia ya, jadi dibacanya wanaqa, keluarnya o tapi mulutnya a ya, wanaqa. Lalu masuk ke si itu posisinya di belakang gigi ya, lidahnya dilengkungkan, posisinya di bawah dia. Si. Nah karena usahanya ini dibacanya i ya, maka seperti ada hentakan ya ke bawah. Si seperti itu. Warnanya apa? Pink. Artinya apa? Kita masukkan ke tasdid, kita tahan 2 ketukan. Warna qasim mina na, posisinya di bawah hidung, huruf na masuk ke dalam nal. Nal posisinya sama di bawah hidung dia. Lalu a, ini alif atau hamzah, posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Wa, nah huruf wa panjang ya, ini alif bukan hamzah, jadi dibacanya amwa, bukan amwa tapi amwa. Ini kita menggunakan Al-Quran Indonesia ya, tapi kalau di Usmani itu, ini huruf alif, ini alif berharokat itu menggunakan hamzah dia, tapi kalau alif tanda panjang dia menggunakan alif, itu bedanya ya kalau di Indonesia dengan di Usmani. Lalu li posisinya di bawah hidung dia, ujung lidah ditaruh di bawah hidung. Li, wal sama bawah hidung lagi. Lalu alif atau hamzah dia, a di tenggorokan bagian bawah masuk ke nun warna hijau, artinya apa? Kita dengungkan, kita tahan 2 ketukan. Dengungnya di mana? Di huruf fa dia. Fu. Nah, seperti itu cara bacanya. Si, nah huruf si giginya dirapatkan ya. Si. Wat, nah bertemu sa itu ujung lidah digigit ya. Watsa. Marara, ujung lidah di bawah hidung dia, posisinya diletakkan di bawah hidung. Roti, nah dimatikan jadi wasamara. Nah ro panjang bertemu tak, seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf ro-nya ya. Wasamarat, huruf tak mati ada di sisi ya. Seperti itu, bocor tipis. Wabah, ba bibir didapatkan, ba masuk ke sya, bash, huruf sya di tengah lidah dia, bash shi, shiri, ri ujung lidah di bawah hidung dia posisinya. Ri masuk ke so dia, ri so itu posisinya ujung lidah dilekukan di belakang gigi bagian bawah. Riso, wabashir so, biri, ri huruf ri ujung lidah ditempelkan di bawah hidung dia. Ri bertemu ya dan nun dimatikan, seolah-olah muncul bendera, kita tahan 3 ketukan di huruf ri-nya. Sabirin. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya. Al-Baqarah 156. Alladzina idza أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kita bahas satu persatu. Alladzina, kalau di mushaf Indonesia ada tandanya ya, alladzi, tapi kalau di Utsman itu tidak ada. Cara membacanya alif bertemu lam itu selalu dibaca al dia. Al masuk ke bawah hidung dia. Alladzi, zi ujung lidah digigit dia. Zi, nah bertemu ya di tengah lidah. Jadi huruf zi-nya dibaca agak ada aksen kuatnya. Zi seperti itu. Nah ujung lidah di bawah hidung. Iza, i hamzah alif posisinya di tenggorokan bagian bawah masuk ke za ujung lidah digigit. Za alif bertemu alif maka muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf za-nya. Iza posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. So, nah huruf so ya posisinya di lidahnya ditekuk, posisinya di belakang lidah bagian bawah dia. Also, bat, nah ba bertemu tak dimatikan, menggunakan ujung lidah ditempelkan ke gigi dia, huruf tak mati ada di sisian tipis. Bat seperti itu. Hum, nah huruf h itu di tenggorokan bagian bawah dia. Hum bertemu mim, warnanya pink, artinya apa? Artinya kita masukkan langsung ke tasdid, kita tahan 2 ketukan di tasdidnya. Hum ujung lidah dilakukan, posisinya itu di belakang gigi bagian bawah. Lalu ada hentakan cukup keras ya karena menggunakan karena lafaznya i dia, si seperti itu.
Si bertemu lagi ya, jadi semakin kuat dia. Si. Bah. Nah, hak mati ya, di tenggorokan bawah. Siapkan napas lebih ya, agar haknya bisa dibaca dengan jelas. Musibah. Nah huruf qa di siku tenggorokan lidahnya kita naikkan ya. Jadi tidak ada hembusan udara. Qa. Lu ujung lidah diletakkan di bawah hidung dia. Lu bertemu waw bertemu waw mati dan hamzah. Waw mati bertemu hamzah itu muncul bendera. Kita panjangkan 3 ketukan di huruf lu-nya ini. Jadi dibacanya qadu i. Nah, i masuk ke nun bertasydid warna pink. Artinya apa? Nun bertasydid berwarna pink, kita tahan 2 ketukan dia. Nah ini lillah, huruf li bertemu lafaz lillah ya, lafaz Allah ya. Li bertemu lam bertasydid di lafaz Allah, maka dibacanya qara'a deh. Lillah seperti itu. Lanya dibaca qara'a. Lillahi, hi ditenggorokan bagian bawah dia huruf hi. Wa in wa i alif atau hamzah pastinya di tenggorokan bagian bawah. Masukkan nun bertasydid warna pink. Maka kita panjangkan 2 ketukan dia. Inna seperti itu. Lalu ada bendera karena ada alif bertemu alif, pertemuan 2 alif muncul bendera, kita tahan 3 ketukan di huruf nunnya dia. Lalu nun bertasydid kita tahan 2 ketukan, lalu dibaca nunnya kita tahan 3 ketukan. Jadi cara membacanya wa inna seperti itu, ditahan lalu dipanjangkan ila i huruf hamzah atau alif di tenggorokan bagian bawah dia. Ila la menggunakan ujung lidah di bawah hidung di posisinya. La masuk ke ya, lay. Jadi la-nya agak kencang dia aksen ya. Posisinya di tengah lidah huruf ya. Lalu hi di tenggorokan bagian bawah. Ra menggunakan ujung lidah letakkan di bawah hidung dia. Ra ji. Nah huruf ji di tengah lidah dia posisinya. Ji seperti itu. Lalu masuk ke au di mana di jakun dia. Au. Nah bertemu waw dan nun dimatikan, maka seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf ainnya. Jadi dibaca raji'un seperti itu. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Oke, kita bahas satu persatu. Ula, alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. La, nah ini wawnya ya, wawnya tidak usah dibaca panjang, dia alifnya dibaca 1 harokat aja. Ula langsung masuk ke lanya. Nah lanya ini panjang, la panjang bertemu hamzah, maka muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan ya di huruf lanya. Jadi dibacanya ula i masuk ke hamzah, i posisinya di tenggorokan bagian bawah. Ika huruf k di siku tenggorokan dia ya, lidahnya diturunkan k, jadi ada hembusan udara. A masuk ke a di mana jakun ya. Ala la posisinya ujung lidah ditempelkan di bagian bawah hidung dia. Ala masuk ke ya, jadi la-nya itu ada aksen kuat ya. Lai posisi ya itu di tengah lidah dia. Alaihim, nah hi di tenggorokan bagian bawah huruf hi. Him. Lalu masuk ke sa di lidahnya dilengkungkan ya, posisinya itu di belakang gigi bagian bawah dia. Sa. La ujung lidah diletakkan di bawah hidung. Wa tun, nah huruf tun ya, warnanya pink. Artinya apa? Kita masukkan ke tasydid, kita tahan 2 ketukan di tasydidnya. Jadi dibacanya watum seperti itu. Min, nah bertemu min, nunnya warna merah ya. Warna merah artinya kita masuk ke tasydid, tidak usah ditahan, langsung dibaca dia. Mir langsung masuk ke tasydid, tidak usah ditahan. Mirrab seperti itu. Mirrab bihim, nah hi posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Bihim. Ra ujung lidah diletakkan di bawah hidung dia. Ra masuk ke ha, rah di jakun posisinya dia. Rah mah, nah huruf ha di tenggorokan bagian bawah. Nah perhatikan huruf ha dan ha ya, perhatikan bedanya. Huruf ha itu di jakun, sedangkan huruf ha di tenggorokan bagian bawah. Posisikan dengan tepat ya, jangan sampai keliru. Ha seperti itu ya. Rah mah
tipis, tebal. Warahmah, seperti itu. Wa ula, nah hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Waunya tidak usah dibaca, tidak usah dipanjangkan, jadi unya hanya satu harokat ya. Ula masuk ke la, langsung huruf la panjang bertemu hamzah, maka muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf lainnya. Ula i hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. I ka masuk ke ka di sikut tenggorokan dia, huruf ka, lidahnya kita turunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca ka. Lalu huruf hu di mana tenggorokan bagian bawah dia humu. Nah hu mul masuk ke lam mati, posisinya di ujung lidah diletakkan di bawah hidung dia. Humul muh bertemu dengan ha mati, muh di tenggorokan bagian bawah. Tadu, nah ta dan dal menggunakan ujung lidah dia, ditempelkan ke gigi dia. Tadu seperti itu ya. Tadu bertemu waw dan nun dimatikan, maka seolah-olah muncul bendera di huruf da-nya, maka kita panjangkan du-nya itu 3 ketukan dia. Muhtadun. Masuk ke ayat berikutnya. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 158. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Oke, kita bahas satu persatu. In huruf alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah, dia masukkan nun berwarna pink bertasit. Artinya apa? Kita tahan 2 ketukan di tasitnya. In nafs masuk ke sa, posisinya di belakang gigi, lidahnya dilakukan di bagian bawah belakang gigi dia ya. Nafs sofa, nah sofa fa, bibirnya digigit ya, fa. Wal masuk ke lam dimatikan, ujung lidah diletakkan di bawah gigi dia. Wal mar sama ra juga posisinya di bawah hidung dia ya, maka ujung lidah mar. Wata, nah ini jika dihidupkan maka jadi ta, jika mati jadi ha ya. Watamin, nah nunnya berwarna hijau, artinya apa? Kita dengungkan, kita tahan 2 ketukan, di mana di sya, dengungnya di huruf sya, tahannya di dengungnya, jadi dibacanya misya. Nah huruf sya di mana? Tengah lidah dia, misya. Sya'a masuk ke a, di jakun posisinya. A bertemu alif dan hamzah, maka muncul bendera. Kita panjangkan 3 ketukan di huruf a-nya. I masuk ke hamzah, posisinya di bawah tenggorokan dia. Iri, huruf ri menggunakan ujung lidah diletakkan di bawah hidung dia. Irillah, nah huruf ri bertemu lafaz Allah ya, maka dibacanya lam bertasitnya ke arah a dia. Rillah ya. Lalu dimatikan, cara membaca lafaz Allah dimatikan itu, maka la panjang bertemu ha seolah muncul bendera, maka kita panjangkan 3 ketukan di lam bertasitnya dia. Rillah. Lalu masuk ke haknya, jangan lupa posisinya di tenggorokan bagian bawah, persiapkan napasnya agak panjang. Faman, nah fa bibir bawah digigit dia. Faman masuk ke nun berwarna oranye, artinya apa? Dibaca jelas dia. Manha ya. Manha ha posisinya di jakun dia. Manha masuk ke ja dia. Manhaj ya. Ja posisinya tengah lidah dia. Manhajjal, nah ja masuk ke lam. Jal, ujung lidah ditempelkan di bawah hidung dia. Jal. Ba, huruf ba bertemu ya, maka banyak agak di aksennya ditebalkan. Bayi. Ta, huruf ta menggunakan ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Ta. Awi hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Awiya, lalu bertemu ain di jakun dia. Wiya, seperti itu. Ta, huruf ta ujung lidah ditempelkan ke gigi dia. Ta. Lalu ra ujung lidah di bawah hidung posisinya ra. Awiya tamara. Fala fa, bibir bawah digigit dia. Fa la masuk ke la, ujung lidah ditempelkan di bawah hidung dia. La ada alif, jangan lupa jadi panjang. Juna, huruf ju di tengah lidah dia. Ju masukkan na, ujung lidah ditempelkan bawah hidung. Ha, huruf ha di jakun,
posisinya jakun dibaca lembut ya. Ha, a juga sama di jakun ya. Ha, posisinya sama itu. Alai, huruf la posisinya di bawah hidung menggunakan ujung lidah ditekankan karena ada ya. Lai masuk ke ya di tengah lidah dia. Lai, hi. Nah, hi posisinya tenggorokan bagian bawah. Hi. Huruf alif atau hamzah posisinya tenggorokan bagian bawah bertemu dengan nun berwarna pink. Artinya apa? Artinya kita tahan di tasjidnya, dua ketukan. Ai, ya. Lalu dibaca ya masuk ke to deh. Ya. Nah, huruf to di mana? To itu belakang gigi ya. Posisinya itu lidahnya dilengkungkan ya. Belakang gigi bagian tengah dia ya. Ya to seperti itu. Ya to masuk waw. Ya to. Wafa, wafa bibir bawah digigit huruf fa. Wafa bi hi. Nah, bi hi posisinya tenggorokan bagian bawah dia. Hi ma masuk ke ma. Ma bertemu alif ya, bukan hamzah. Jadi dipanjangkan ma. Kalau hamzah itu ma, tapi kalau alif itu ma, seperti itu. Ini alif. Waman. Nah, wama ma bertemu nun berwarna hijau. Artinya apa? Artinya didengungkan. Lalu ditahan dengungnya. Dua harokat dengungnya di mana di huruf ta dia. Wa man ta seperti itu ya. Ta di ujung lidah bertemu gigi. Wa man ta. Nah, huruf to itu posisinya di belakang gigi, lidahnya dilengkungkan di tengah-tengah gigi dia. To seperti itu. Masuk waw. Tau. Wa masuk ke ain. Ain di mana? Di jakun ya. Lalu masuk ke kha. Kha itu posisinya di atas jakun ya. Kha ada seperti ngorok gitu ya. Kha-nya agak aksennya kuat karena bertemu ya. Khai. Ya posisinya tengah lidah dia. Khai. Ran. Nah, kalau dimatikan khaira. Cara mematikan ran dibacanya khaira seperti itu ya. Jangan dipentokkan ra karena ini alif bukan hamzah. Tapi jika disambung ya. Jika tulisannya disambung maka ra-nya itu berubah menjadi hijau. Artinya apa? Artinya kita dengungkan dan ditahan ya. Bukan dengungnya di huruf fa dia. Jadi cara membacanya khairan fa seperti itu. Inna. Nah, huruf i, alif, hamzah posisinya tenggorokan bagian bawah bertemu nun bertasjid warna pink. Artinya apa? Kita tahan di tasjidnya dua ketukan. Inna. Nah, masuk ke Allah. Nah, jadi lam bertasjidnya itu dibaca ke arah dia. Nodna seperti itu ya. Nodna, ha masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah dia. Ha, lalu masuk ke sya. Sya itu posisinya di tengah lidah dia. Sya masuk ke ki. Ki di siku lidah, lidahnya kita turunkan. Jadi ada hembusan udara. Ki. Run. Nah, run berwarna oranye. Artinya apa? Dibaca jelas di warna oranye. Kirudna. Rudna. Ru menggunakan ujung lidah ya, ditempelkan bawah hidung. Lalu bertemu dengan a di jakun dia. Rudna. Li ujung lidah bertemu bawah hidung dia ya. Aksennya dikuatkan kenapa ada ya di tengah lidah mati. Li mun dimatikan ya dan mim maka seolah-olah muncul bendera di lamnya. Kita panjangkan 3 ketukan di lamnya. Alim seperti itu. Lanjut ke ayat berikutnya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Kita baca satu persatu, kita bahas. Huruf alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah, masukkan nun bertasjid warna pink, artinya kita tahan 2 ketukan di hidungnya. Nah masuk lam. Nal, lam posisinya di bawah hidung, gunakan ujung lidah. Naladzi, zi. Nah ujung lidah di dia. Zi. Masuk ke ya mati, artinya zi-nya itu di aksennya dikuatkan ya. Zi seperti itu. Nah masuk ke nah, gunakan ujung lidah di bawah hidung dia. Yak. Nah ya posisinya tengah lidah bertemu ka mati di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan. Yak. Jadi ada sedikit hembusan udara ketika huruf ka dimatikan ya. Yaktumu, tu gunakan ujung lidah ditempelkan ke gigi dia. Tumu. Nah masukkan nah di bawah hidung menggunakan ujung gigi, menggunakan ujung lidah. Ma, huruf ma bertemu alif dan alif. Alif bertemu alif muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf ma-nya. Ma, huruf alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Lalu masuk ke nun.
Nun berwarna hijau artinya apa? Didengungkan, ditahan dua ketukan, didengungnya di mana? Di huruf za. Jadi dibacanya anza seperti itu ya. Anza, zal masuk ke lam nanti menggunakan ujung lidah diletakkan di bawah hidung. Zalna, nah menggunakan ujung lidah lagi letakkan di bawah hidung. Minal, nah huruf na lagi, na dan lam posisi sama, na dan la di bawah hidung. Nal, bayi, nah huruf ba bertemu ya bertasjid, maka ba-nya itu aksennya kuat. Bayi, bayi. Na huruf na ujung lidah ditempelkan bawah hidung dia. Na ti menggunakan ujung lidah ditempelkan ke gigi dia. Ti. Wal masuk ke lam di bawah hidung, maka ujung lidah. Hu ditenggorokan bagian bawah. Hu masuk ke da menggunakan ujung lidah ya, tempelkan ke gigi dia. Da. Mim, nah ini nun mati bertemu ba, maka muncul mim ya. Kita tahan dukan-dukan di huruf mim ini. Setelah itu baru dibaca ba ya. Mim ba masuk ke ain. Ba dijakun dia ba. Di gunakan ujung lidah tempelkan ke gigi. Di seperti itu. Ma, bay, nah huruf ba bertemu ya, maka ba-nya itu aksennya jelas. Bay, ya, bay, ya, posisinya di tengah lidah ya. Lalu masuk ke nun bertasjid warna pink, artinya kita tahan dua ketukan di tasjidnya. Bayan, nah, hu masuk ke hu ditenggorokan bagian bawah dia. Hu, lin, nah huruf la, nah posisinya sama di sini menggunakan ujung lidah. Lin, nah nunnya bertasjid warna pink, artinya kita tahan dua ketukan. Lin, na, si, lidahnya giginya dirapatkan, lidahnya itu posisinya di belakang gigi bagian bawah dia. Si, fi, huruf fi, bibir bawahnya di gigi dia. Fi masuk ke lam. Fil dari lidah bibir bawah digigit lalu masuk ke bawah hidung dia. Fil. Lalu ki posisinya di siku tenggorokan, kita turunkan. Ki masuk ke ta, huruf ta ujung lidah ditempelkan ke gigi dia. Kitabi. Nah, kitabi kalau dibaca terus jadi bi, tapi kalau kita matikan di sini ya, ini ba-nya berubah menjadi biru muda dia. Artinya apa? Ba mati itu kita pantulkan ke arah e dia. Lalu tak panjang bertemu ba, maka seolah-olah muncul bendera, maka taknya ini dibaca 3 ketukan ya. Setelah taknya ini dibaca 3 ketukan, lalu ba-nya mati ini kita pantulkan ke arah e dia. Jadi cara membacanya kalau dimatikan seperti ini. Fil kitab seperti itu. Tapi kalau disambung kitabiu, alif hamzah posisinya di bawah tenggorokan dia ya. Ula, wow tidak usah dibaca, langsung masuk ke la panjang. La panjang bertemu hamzah muncul bendera. Kita panjangkan 3 ketukan di la-nya dia. Ula, hamzah alif posisinya di tenggorokan bagian bawah. Ika masuk ke ka, siku tenggorokan dia ya. Lidahnya diturunkan. Ka ada hembusan udara. Ika yal, ya posisinya tengah lidah dia, masuk ke lam di mana? Di bawah hidung dia. Yal. Lalu masuk ke a di jakun dia. Nu menggunakan ujung lidah tempelkan ke bawah gigi, di bawah hidung dia. Nu yal mati, la mati di bawah hidung. Lalu masuk ke di mana? Di jakun dia. Nu di bawah hidung lagi. Lalu hu di tenggorokan bagian bawah. Jadi ini cara membacanya dari tengah lidah masuk ke bawah hidung, lalu masuk ke jakun, lalu masuk ke bawah hidung lagi, lalu masuk ke bawah tenggorokan. Ya ini kalau belum terbiasa agak susah ya cara membacanya. Yadla'aduhum seperti itu. Yadla'aduhumul. Nah, huruf mu bertemu Allah dibaca ke arah o dia, la-nya, tapi mulutnya tetap a ya, tapi keluarnya o dia. Hu masuk ke hu, tenggorokan bagian bawah dia. Wayal, nah waya ya posisinya tengah lidah dia masuk ke hidung bagian bawah. Yal, lagi di jakun dia. Nu ujung lidah di bawah hidung. Nu hu tenggorokan bagian bawah. Humul, nah humul lah posisinya di bawah hidung dia. Ai di jakun. Ai
Nu, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Bertemu waw dan nun dimatikan seolah-olah muncul bendera. Kita panjangkan 3 ketukan di huruf nunnya. Ainun. Seperti itu. Oke, kita masuk ke ayat selanjutnya. Al-Baqarah ayat 160. Ini tidak ada warnanya ya. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Kita bahas satu persatu. Illa huruf alif atau hamzah posisinya ditengahkan bagian bawah dia. Illa masuk ke lam bertasdid, posisinya di bawah hidung dia. Illal masuk ke lam lagi. Illal ladzi bawah hidung, masuk ke dzi, ujung lidah gigit dia. Illal ladzi, dzi bertemu ya, maka aksennya dikuatkan huruf dzi-nya. Dzi. Nah, posisinya bawah hidung lagi. Ta, huruf ta, ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Ta, bu. Bu bertemu waw, bu, seperti itu ya. Lalu wa a alif atau hamzah ya, posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Wa aus masuk ke sa dimatikan. Sa dimatikan itu posisinya di belakang gigi bagian bawah, lidahnya dilekuk. Wa aus seperti itu. Lahu, la posisinya di bawah hidung dia, maka ujung lidah. Lahu, hu dijakun. Dibacanya tipis ya, hu, seperti itu. Wa ba, nah ba bertemu ya bertasdid, artinya ba-nya ini kita tekan ya. Bay. Ya nu masuk ke nu di bawah hidung dia. Nu. Fa'ula, nafa, bibir bawah digigit. Fa'u. U bertemu wawnya ini tidak usah dibaca, jadi u-nya satu harokat saja, langsung masuk ke la. Ula, nah lapanya bertemu hamzah, kita panjangkan 3 ketukan di la-nya. Ula, i masuk ke hamzah, pastinya di tenggorokan bagian bawah. Ika masuk ke ka, di siku tenggorokan lidah yang kita turunkan. Ka. Atu, nah huruf alif ya, atau hamzah posisinya sama di tenggorokan bagian bawah. Atu, tu, ujung lidah ditempelkan ke gigi dia. Atu, bu, ala, maka di jakun ya huruf a dia. La ujung lidah ditempelkan bawah gigi dia, di bawah hidung. Alai, lalu aksennya dikuatkan di huruf lainnya karena bertemu ya. Lay, him, ha posisinya di tenggorokan bagian bawah. Him, seperti itu. Kita tebalkan ya huruf h-nya ya. Wa ana, wa a alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Na menggunakan ujung lidah tempelkan bawah hidung, masuk ke ta ya. Nat, ta menggunakan ujung lidah ditempelkan ke gigi. Nat ta, ada hembusannya tipis dia bocor huruf ta. Nat tau masuk ke waw, tidak usah ditahan huruf wawnya ya. Dibaca satu ketukan saja. Tawwabur masuk ke ra bertasdid. Nah, posisinya itu di bawah hidung di huruf ra. Rahi, nah huruf hi itu dijakun. Huruf hi bertemu dengan ya, maka tebal huruf hi-nya ya, posisi tengah lidah bertemu dengan mim, maka seolah-olah muncul bendera di hi-nya, kita panjangkan 3 ketukan huruf hi-nya. Rahim, kita matikan lalu di huruf mim. Kemudian berikutnya 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Oke, kita bahas satu persatu. I, hamzah atau alif ya, posisinya di tenggorokan bagian bawah dia, masukkan nun bertasdid, warna pink, artinya apa? Kita tahan 2 ketukan dia di nunnya. Nal masuk ke lam bertasdid. Nal ladzi masuk ke dzi, ujung lidah digigit dia. Dzi, dikuatkan dzi-nya karena bertemu ya dia. Dzi, seperti itu.
Na masuk karena ujung lidah diletakkan di bawah hidung dia. Na, lalu ka. Huruf ka di siku tenggorokan ya. Lidahnya kita turunkan sehingga ada hembusan udara. Kafa, huruf fa. Bibir bawah digigit ya. Faru, ru, posisi ujung lidah ditempelkan di bawah hidung dia. Ru. Wama, ma bibirnya didapatkan. Wama tu, huruf tu. Ujung lidah ditempelkan ke gigi dia. Tu. Wahum, nah huruf hu di tenggorokan bagian bawah. Wahum. Ku, huruf ku di siku tenggorokan lidahnya kita turunkan. Ada hembusan udara ketika membaca ku. Nah, kufa, lidah bibir bawah digigit ya. Kufa run. Nah, run ini berwarna apa? Oranye. Artinya kita baca jelas di run dan alifnya dia. Kufarun ula. Ula ini wawnya tidak usah dibaca ya. Alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Masukkan la. La di bawah hidung dia. Nah, la panjang bertemu hamzah maka muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di la-nya. Ula i masuk ke hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Ika masuk ke ka di siku tenggorokan lidahnya kita turunkan. Ada hembusan udara ketika membaca ka. Alai, posisinya di jakun dia. Masuk ke la di bawah hidung. Lai, la-nya dibaca aksennya kuat karena bertemu ija mati di tengah lidah dia. Alai. Him, huruf ha di tenggorokan bagian bawah. Him. Lalu la, ujung lidah tempelkan ke gigi dia ya. La masuk ain, la. Nah, huruf ain mati di jakun dia. La. Natu, nah ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Natu, tu itu ujung lidah tempelkan ke gigi. Tullah, nah huruf tu bertemu lafaz Allah, maka lam bertasydidnya kita baca ke arah dia. Tullah, lalu masuk ke hi, huruf ha di tenggorokan bagian bawah dia. Tullahi, wal bertemu lam mati dia, wal di bawah hidung. Mala, huruf la dibaca 3 ketukan ya. Kenapa? Karena la panjang bertemu hamzah, maka munculkan bendera. Wal ika hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Ika ka di siku tenggorokan lidahnya kita turunkan. Ada hembusan udara ya ketika membuat cek ka nya. Ka ti ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Ti. Wa masuk ke nun bertasdid warna pink, artinya apa? Kita tahan di tasdidnya. Tuh kan. Wan na si. Na di bawah hidung posisinya na, lalu si giginya dirapatkan, lidahnya diletakkan di bawah gigi bagian belakang ya, bagian bawah. Si nah bertemu ja mati, artinya apa? Artinya kita pantulkan huruf ja mati, pantulkannya ke arah dia, jadi bacanya aja seperti itu. Aja ma bibir didapatkan, ma'i huruf ma'i di jakun ya. Ai bertemu ja dan nun dimatikan seolah-olah muncul bendera di ainnya, dipanjangkan 3 ketukan. Jadi bacanya ajma'in, lalu dibaca nunnya, tidak usah ditahan, langsung mengalir saja. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya ya. 162. Khalidina fiha la yukhaffafu anhum al-'adab wa la hum yunzarun. Kita baca, kita bahas satu persatu. Oke. Kha menggunakan posisinya di atas jakun ya. Kha ada ngoroknya dia. Khalidi li di bawah hidung, ujung lidah diletakkan di bawah hidung. Di menggunakan ujung lidah ya, ditempelkan ke gigi dia. Di masuk ke ya, maka di-nya itu aksennya kuat. Di tengah lidah posisi ya. Di na ujung lidah tempelkan bawah hidung. Fi bibir bawah digigit ya. Fi masuk ke ya, aksennya dikuatkan. Fi ya, tengah lidah posisi ya. Ha masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah dia. Ha. La huruf la di bawah hidung dia menggunakan ujung lidah. La yu tengah lidah huruf yu lalu masuk ke kha. Kha itu tenggorokan posisinya di jakun ya, di atas jakun dia. Kha masuk ke fa. Khaf fa bibir bawah digigit ya. Khaffaf seperti itu. An huruf a di jakun ya. Seperti itu, lalu masuk ke nun berwarna oranye, artinya apa? Dibaca jelas huruf yang berwarna oranye. Anhu ya, anhu hu di tenggorokan bagian bawah dia. Hu masuk ke mu, humu.
mu bibir dapatkan masuk ke lam, humul lam ujung lidah diletakkan di bawah hidung dia. Lalu a di mana di jakun dia, za huruf za lidahnya digigit dia, za. Lalu bu bibir dapatkan, wala la huruf la di bawah hidung dia, wala. Hum huruf ha di tenggorokan bagian bawah, hum. Yu huruf yu di tengah lidah dia, yu masukkan nun warna hijau, artinya apa? Kita tahan dua ketukan di dengung. Nah, dengungnya di mana? Di huruf uzza. Cara membacanya adalah walahum yunza, ya, yunzaru, ya, huruf uzza. Posisinya itu di belakang gigi ya. Lidahnya dilengkungkan di bagian atas dia posisinya. Uzza seperti itu. Uzaru masuk ke ru, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Ru ada wawu mati dan nun dimatikan seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Kita panjangkan 3 ketukan di huruf ru-nya. Yunzarun, lalu masuk ke nunnya. Kita masuk ke ayat berikutnya 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kita baca wa i alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Ila masuklah di bawah hidung dia. La hu di tenggorokan bagian bawah dia. Hu ku. Nah, huruf ku di siku tenggorokan ya dia. Ku. Ada hembusan udara karena lidahnya diturunkan. Kum masuk ke mati. Ila i alif hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Ila masuklah ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Ila hu. Nah, hun bertemu wawu warnanya pink, artinya apa? Artinya kita masukkan ke tasdidnya, kita tahan di tasdidnya di 2 ketukan dia. Jadi cara membacanya seperti ini. Idahu wa masuk bertemu alif bukan hamzah, maka dipanjangkan 2 harokat ya. Wa bukan wa ya, tapi wa. Nah, hi tipis dijakun dia. Masuk ke dal dimatikan. Artinya apa? Artinya kita panturkan ke arah dia. Wahid, seperti itu cara bacanya. Lalu la, huruf la ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. La ada bendera ya. Kenapa ada bendera? Karena alif bertemu alif ya. Pertemuan antara 2 alif atau hamzah maka muncul bendera. La dibaca 3 ketukan lalu masuk ke alif atau i hamzah. I posisinya di tenggorokan bagian bawah. Ila masukkanlah ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. La ha, nah huruf ha ya di tenggorokan bagian bawah dia. Ha illa alif atau hamzah sama posisinya di tenggorokan bagian bawah. Illa masukkan lam bertasdid di bawah hidung dia. Illa hu masuk ke hu di mana? Tenggorokan bagian bawah. Hu wa masuk ke ra, war. Nah, ra itu posisinya di ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Warrah, ra masuk ke ha di jakun dia, tipis dia. Orah manu, nu posisinya di ujung lidah ditempelkan ke bawah hidung dia. Rahmanu. Rahmanur masuk ke ra dia, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Rahmanur Rahi, huruf hi di jakun, hi bertemu ya dan mim dimatikan, maka seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf ha-nya deh. Rahim, lalu dibaca mimnya. Kita masuk ke ayat 11, slide 11 ayat huruf hamzah atau alif posisinya di tenggorokan bagian bawah dia, dimasukkan nun bertasdid di bawah hidung. Nah, nun bertasdid warna pink, artinya apa? Kita tahan 2 ketukan ya. Fi bibir bawah digigit ya. Fi masuk ke ya. Fi jadi ada aksen kuat ya. Dianya dia fi. Lalu masuk ke kha di atas jakun dia. Kha masuk ke lam. Khal. Lam ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Khal. Qi huruf qi di siku tenggorokan ya. Lidahnya kita naikkan. Qi seperti itu, tidak ada hembusan udara karena dinaikkan. Khal. Qis masuk ke sa. Posisinya itu di
lidahnya giginya dirapatkan ya. Posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah dia. Qis sama wa, ma bibir dirapatkan, wa dimonyongkan, lalu ti, huruf ti ujung lidah tampilkan ke gigi dia. Wati, wal, wa bertemu lam mati posisinya di bawah hidung dia. Wal, lalu alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Ar masuk ke ra dia. Ra itu posisinya di bawah hidung dia. Wal ar, lalu masuk ke di. Nah, huruf di posisinya di mana? Bibir lidah itu bertemu dengan geraham dia. Ardi seperti itu. Karena i ya, lafaznya i, maka ada hentakan dia huruf di. Ardi. Wah masuk ke kha dia. Wah di atas jakun dia huruf kha ada ngoroknya ya. Wah tila huruf ti ujung lidah tempelkan ke gigi masuk ke la. La itu di bawah hidung dia. La. Lalu fi bibir bawah digigit, fi masuk ke lam, fil lam ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Fil lay, nah lanya bertemu ya, artinya aksennya agak kuat ya. Lay, li, fil layli, wan, nah wa bertemu nun bertasdid warna pink, artinya kita tahan dua ketukan di tasdidnya. Wan naha huruf ha di tenggorokan bagian bawah dia ya. Ha ri huruf ri ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Ha ri wal lam mati posisinya ujung lidah tempelkan bawah hidung. Full, nah fu bibir bawah digigit masuk ke lam mati. Full lam mati di ujung lidah di bawah hidung. Full ki, nah huruf ki siku tenggorokan ya, lidahnya kita turunkan. Ki ada musan udara ketika mau baca ki masuk ke lam. Kil lam posisinya di bawah hidung. Killati, nah huruf ti ujung lidah tempelkan ke gigi dia bertemu ya, maka ti-nya itu aksennya agak kuat ya. Ti seperti itu. Ti huruf ta bertemu ja ya. Ta ujung lidah ditempelkan ke gigi bertemu huruf ja warna biru, artinya apa? Ja-nya itu dimatikan, dipantulkan ke arah e dia. Aja seperti itu. Lalu masuk ke ri ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Ri aksennya kuat karena ada ya. Ri ya posisinya tengah lidah dia. Tajri fi, nah huruf fi bibir bawah ya digigit ya. Fi masuk lam, fil. Lalu ba bertemu ha. Bah ha posisinya di jakun ya. Bah ri huruf ri ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Ri bima bi bibirnya didapatkan. Ma juga bibir dirapatkan. Nah huruf ya tengah lidah ya masuk ke nun berwarna hijau, artinya apa? Didengungkan, kita tahan dua ketukan di dengungnya di mana? Di huruf fa dia. Yang fa seperti itu. Lalu masuk ke au di jakun dia. Au masuk ke nun. Nun bertasdid warna pink, artinya kita tahan dua ketukan. Na sa huruf sa giginya dirapatkan, posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah dia. Nasawama, nah wama bibir dirapatkan, huruf ma dipanjangkan tiga ketukan. Kenapa? Ada bendera itu muncul karena ada alif bertemu alif, jadi cara membacanya wama nah alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah bertemu dengan nun berwarna hijau, artinya apa? Kita dengkan ditahan dua ketukan di mana di dia. Jadi bacanya anza la ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. La masuk ke lafaz Allah, maka dibaca ke arah o dia, tapi mulutnya a, tapi keluarnya ke arah o dia. Anzalallahu posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Minas, nah mina na huruf na ujung lidah tempelkan ke gigi dia masuk ke sa. Nasa giginya dirapatkan, posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah. Minas sama, nah sama ma bertemu alif dan hamzah, maka muncul bendera, kita panjangkan tiga ketukan di huruf ma-nya. Minas sama i hamzah itu posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. I min, nah mi bertemu nun, lihat perhatikan nunnya berwarna apa? Pink, artinya apa? Artinya ada tasdid, kita tahan dua ketukan di tasdidnya apa? Tasdidnya huruf mim, maka kita bacanya mim ya, seperti itu ya. Mimnya kita tahan dua ketukan. Mim ma, nama kita baca tiga ketukan. Kenapa? Karena ada alif bertemu hamzah. Alif bertemu hamzah muncul bendera, kita panjangkan tiga ketukan di huruf ma-nya. Mim bertasdid kita tahan dua ketukan, bendera kita baca
ca 3 ketukan. Jadi cara membacanya mim ma i. Nah, masuk ke i, hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah ya. I, warnanya apa? Hijau. Artinya apa? Artinya kita dengungkan dia. Kita dengungkan, kita tahan 2 ketukan, dengungnya di mana? Di huruf fa dia. Fa, fa, bibir bawah digit ya. Fa masuk ke a, alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Masuk ke ha, di siku tenggorokan dia, di jakun dia huruf ha dia. Ya, posisi ya ya, tengah tenggorokan dia, ya. Bihi, nah bibir dirapatkan lalu masuk ke hi tenggorokan bagian bawah. Hil masuk ke lam posisinya di bawah hidung dia, hil. Nah huruf alif atau hamzah posisinya tenggorokan bagian bawah. Masuk ke ra, ra ujung lidah tempelkan di bawah hidung dia, lalu masuk ke ba, huruf ba, lidah itu bertemu dengan geraham dia, ba. Nah huruf ba bertemu ain ya, ba bibir dapatkan lalu masuk ke ain di jakun dia, ba. Da ujung lidah tempelkan ke gigi, ba da. Mau, bibir dapatkan mau. Tiha ujung lidah tempelkan ke gigi dia, ti ada bocor halus, lalu masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah, ha. Waba huruf ba, lidah bibirnya dirapatkan masuk ke tha, ujung lidah digigit ya, batha. Fi gigit, fi masuk ke ya, jadi fi-nya tuh aksennya kuat, fi. Ha masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah, ha. Lalu mi bibir didapatkan masuk ke nun, warna hijau. Artinya apa? Artinya kita dengungkan dan ditahan 2 ketukan di dengungnya itu. Dengungnya di mana? Di huruf ka dia. Mingku. Nah, seperti itu. Ku posisinya di siku tenggorokan dia, lidahnya diturunkan. Ku ada hembusan udara. Kul masuk ke lam, ujung lidah tempelkan di bawah hidung. Kulli da, pakai ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Da. Nah, perhatikan baik-baik. Alif bertemu tasdid. Ketika alif bertemu tasdid, biasanya bendera itu dipanjangkan 3 ketukan. Tapi ini jika bertemu tasdid, maka kita panjangkan 4 ketukan ya. Setelah dipanjangkan 4 ketukan, lalu baru masuk ke tasdidnya. Jadi cara membacanya seperti ini. Ba, ya, seperti itu ya. Ba masuk ke ha dimatikannya. Ba, huruf ha di tenggorokan bagian bawah dia. Ba, seperti itu. Tapi lihat, perhatikan warnanya pink ya. Ini pink kalau disambung, artinya apa? Artinya di tasdidnya kita tahan, langsung kita masukkan ke tasdid, kita tahan 2 ketukan di tasdidnya. Maka kalau disambung, wawunya ini kita panjangkan 2 ketukan ya. Jadi cara membacanya seperti ini. Dabbatiu. Seperti wah masuk ke wa ya. Ada ketukan lalu masuk ke ta, ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Masuk ke so dia, taus. Nah huruf so di mana? Nah, di belakang gigi dia, lidahnya di lengkungan ya, di bagian bawah. Taus. Ri, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia, ri. Aksennya dikuatkan karena bertemu ya. Ri, posisi ya di tengah lidah. Fi, bibir bawah digit dia, fi masuk ke ro, fir. Ro itu di bawah hidung dia, posisinya fir. Ria, huruf iya, posisinya tengah lidah dia, ya. Lalu hi. Hi itu posisinya di jakun ya, tipis dia. Hi. Was, masuk ke sa, giginya dirapatkan, posisi lidah itu di bagian bawah gigi bagian belakang. Was, ha, huruf ha di jakun dia. Ha, ti, ha, bi. Nah huruf bi dirapatkan masuk ke lam. Bil, ujung lidah tempelkan ke gigi di huruf lam. Bil. Musa, posisi lidah di belakang gigi bagian bawah. Musa masuk ke kha, di atas jakun huruf kha ada ngoroknya dia. Kha, ri, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia, ri. Lalu ba bertemu ya, aksen ba-nya dikuatkan, bayi. Ya posisi tengah lidah, bayi. Na, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Nas masuk ke sa, posisinya di belakang gigi bagian bawah dia, giginya didapatkan. Nas sama, nah huruf ma bertemu di setelah huruf ma itu ada alif dan hamzah. Pertemuan antara alif dan hamzah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf ma-nya ini. Minas sama, i masuk ke i, alif hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah dia, i. Wal masuk ke lam dimatikan, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia, wal. Lalu a, alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah, masuk ke ra.
ar, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia, ar, lalu masuk ke di posisinya adalah lidah tempelkan ke geraham, di, karena i ya, maka di-nya itu ada hentakan dia, di seperti itu. Wal ardi la posisinya ujung lidah tempelkan ke hidung dia, la, nah huruf alif ya, atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah, ya huruf ya di tengah lidah dia, ya, lalu ti. Nah, ti berwarna merah, artinya apa? Artinya kita langsung masuk ke tasdid, kita tidak usah tahan, cukup dibaca satu harokat saja ya. Jadi dibacanya tili, ya, seperti itu. Ya tili, ya. Ti ujung lidah tempelan ke gigi, ti masuk ke lam, di posisinya di ujung lidah diletakkan di bawah hidung ya. Tili, lalu masuk ke qa, huruf qa itu di siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan. Qa tidak ada hembusan udaranya. Lalu qa masuk qau. Nah, setelah itu ada mim. Warnanya apa? Pink. Artinya apa? Kita masukkan ke tasdid, kita tahan 2 ketukan di tasdidnya. Jadi cara membacanya mi, ya, baru dibaca ya, masuk ke ain. Ya, ain di mana posisinya? Di jakun dia. Ya. Lalu masuk ke qi, huruf qi di mana siku tenggorokan lidahnya kita naikkan ya. Qi, jadi tidak ada hembusan udara ketika membaca qi. Lalu masuk ke lu, ujung lidah kita tempelkan di bawah hidung dia, lu. Nah, ini kita matikan. Jika huruf lu, waw dan nun dimatikan, maka seolah-olah muncul bendera di huruf lamnya ya. Maka kita panjangkan 3 ketukan di huruf lu-nya. Jadi cara membacanya yang qilun, kita matikan di huruf nunnya. Lanjut ke ayat 168. Oke. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Oke, kita bahas satu persatu. Wamina huruf na posisinya di bawah hidung ya, menggunakan ujung lidah ya. Lalu masuk ke nun bertasdid warna pink, artinya apa? Kita tahan 2 ketukan di tasdidnya. Minan nasi, si ya, giginya dirapatkan ya, posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah. Si ma masuk ke nun berwarna pink, artinya apa? Langsung masuk ke tasdid, kita tahan 2 ketukan di tasdidnya. Mayat, nah seperti itu. Ta bertasdid, maka ujung lidah tempelan ke gigi dia, yatta khi, nah khi di atas jakun dia ada seperti ngorok dia, khi dhu, nah huruf dhu ujung lidah tempelkan ke gigi dia, dhu. Min bertemu nun berwarna hijau, artinya apa? Artinya itu kita dengungkan, kita tahan 2 ketukan di dengungnya. Dengungnya di mana? Di huruf dal dia. Jadi cara membacanya mingdu. Nah, da itu menggunakan ujung lidah ya, du. Ni sama menggunakan ujung lidah, posisinya di bawah hidung dia. Ni, nah ni bertemu lafaz Allah. Jadi dibaca lamber tasdidnya itu dibaca ke arah a dia. Nilla seperti itu. Nilla hi masuk ke hi, tenggorokan bagian bawah. Lalu alif atau hamzah, posisinya tenggorokan bagian bawah juga. A masuk ke nun berwarna hijau, artinya apa? Kita dengungkan, kita tahan 2 ketukan. Dengungnya di mana? Di da dia. Anda, maka ujung lidah ya tempelkan ke gigi dia, da. Nah da berwarna pink, artinya apa? Kita masukkan ke tasdid, kita tahan 2 ketukan dia. Dai, seperti itu cara membacanya. Yu, posisi ya di tengah lidah dia, yu. Lalu masuk ke hi, di jakun dia, hi. Masuk ke ba, hib, bibirnya dirapatkan. Bu, nahum, nah ujung lidah tempelkan ke bawah hidung, lalu masuk ke tenggorokan bagian bawah. Nahum, seperti itu ya. Lalu ka, huruf ka di mana? Di siku tenggorokan dia. Ka, lidahnya kita turunkan sehingga ka itu ada hembusan udara. Ka, hu di jakun dia posisinya, hu masuk ke ba, hub.
bibirnya didapatkan huruf ba. Bila Nabi bertemu Allah, maka dibacanya lam bertasydidnya ke arah a dia. Bila seperti itu. Billahi. Nah, jika dimatikan maka lam panjang bertemu ha, seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan ke 3 ketukan di huruf la-nya dia. Billah. Masuk ke ha, dimatikan. Jangan lupa, agak-agak susah, ditenggorokan bagian bawah huruf ha. Wal, nah wa masuk ke lam, maka ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Wal ladzi, ladzi, ujung lidah digigit dia. Zi, masuk ke ya, yang mati artinya apa? Zi-nya itu agak di aksennya kuat dia. Zi. Nah, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Nah, lalu a, huruf alif atau hamzah, posisinya ditenggorokan bagian bawah. Amanu, nah nu menggunakan ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Nu bertemu alif ya, alif bertemu dengan hamzah, ini muncul bendera. Artinya jika ada bendera maka kata berikutnya itu diawali dengan hamzah. Artinya nunnya itu kita panjangkan 3 ketukan ya, seperti itu. Amanu, lalu dibaca alif atau hamzahnya itu ditenggorokan bagian bawah dia. A, lalu masuk ke sya, huruf sya, sya di tengah tenggorokan dia, sya. Masuk ke dal, syad. Nah, huruf da ya, menggunakan ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Syad du. Lalu hu, huruf hu itu di jakun dia. Hu masuk ke ba dia. Nah, ba-nya perhatikan warna pink ya, artinya apa? Hubbal. Oh, ini merah. Artinya apa? Artinya kita masuk ke tasdid, tidak usah ditahan ya. Jadi cara membacanya hubbali, seperti itu ya. Hubbalillah. Nah, li bertemu lafaz Allah ya, maka lam bertasdidnya ini dibaca ke arah a dia. Hubbalillahi. Jika dimatikan maka lam panjang bertemu dengan ha itu, maka seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan ya di huruf lainnya deh. Lillah, masuk ke ha, dimatikan, posisinya tenggorokan bagian bawah ya. Perhatikan itu, nafasnya harus dipanjang. Walau, nah la, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Lau, ya, huruf ya di mana tengah lidah dia. Ya masuk ke ra, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Ya ra masuk ke alladzi, rol. Nah, lam sama ya, ra, la, posisinya di bawah hidung menggunakan ujung lidah. Ya ladzi, nah zi, ujung lidah digigit dia. Zi, masuk ke ya, yaitu posisinya tengah lidah dia. Jadi zi-nya itu aksennya kuat ya. Zi. Nah, masuk ke na, huruf na itu di bawah hidung dia, maka ujung lidah. Nah, masuk ke uzza ya. Nah, huruf uzza itu posisinya di belakang gigi ya, lidahnya dilengkungkan, posisinya di belakang gigi bagian atas dia. Uzza, seperti itu. Uzza, la, masuk ke la, di bawah hidung dia, maka ujung lidah. Lamu, mu masuk ke wawu. Nah, ini ada alif bertemu dengan alif, pertemuan 2 alif, muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf mu-nya. Zalamu, i, alif atau hamzah posisinya di bawah tenggorokan. I masuk ke za-nya digigit ya. Za mati. Iz, nah perhatikan, iz harus jelas ya, seperti itu. Jangan sampai ketukar dengan sa dia, biasanya ketukar dengan sa dia. Iz, nah seperti itu. Bisa sa, bisa sa. Nah, kadang za mati itu suka tertukar dengan 2 huruf itu ya. Jadi perjelas matinya. Iz, seperti itu. Iz. Ya, posisi ya tengah lidah dia. Ya masuk ke ra. Ra posisinya di bawah hidung dia. Ra pakai ujung lidah. Ra masuk ke rau. Nah sama ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Nah masuk ke lam. Nal. Na dan lam posisinya sama. La, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Nal. Lalu masuk ke a di mana di jakun dia. A. Lalu masuk ke za, ujung lidah digigit ya. Za, ba, bibirnya dirapatkan, ba. Lalu masuk ke alif atau hamzah, a, posisinya di tenggorokan bagian bawah. Masuk ke nun bertasdid warna pink, artinya apa? Kita tahan 2 ketukan di nun bertasdidnya. Na masuk ke lam. Nal, lam posisinya di bawah hidung ya, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Nal. Lalu masuk ke ku, siku tenggorokan kita naikkan ya. Ku, tidak ada hembusan udara, makanya ku masuk ke ku ya, agak jadi agak kuat ya. Ku, seperti itu. Wa, ta. Nah, huruf ta, maka ujung lidah tempelkan ke gigi, ada sedikit desis ya. Ta.
li. Nah, lafaz Allah lillah di lam bertasydidnya itu dibaca ke arah a dia. Jadi cara membacanya lillahi, masuk ke hi di tenggorokan bagian bawah dia hi, lalu ja, posisi ja itu tengah lidah dia ja, masuk ke mi dibaca aksennya kuat. Kenapa? Karena ada ya mati. Posisi ya mati ada di tengah lidah dia, mi, seperti itu, mi. Lalu jika dimatikan dibaca jadinya mi. Ini cara membacanya mengalir saja ya, mi, jangan mi. Ini alif bukan hamzah, seperti itu. Tapi jika disambung ya, ini warnanya apa? Pink, artinya apa? Langsung masuk ke tasdid. Nah, kita tahan dua ketukan di tasdidnya ini. Jadi cara membacanya jami'au, seperti itu. Nah, alif posisinya di tenggorokan bagian bawah dia alif atau hamzah. Masuk ke nun, sama ya, ping juga ya. Nun ping atau bertasdid, maka kita panjangkan dua ketukan di tasdidnya. Bertemu lafaz Allah, jadi dibaca ke o deh ya. Dalam bertasdid ini dibaca ke arah o dia. Nallah, seperti itu. Keluarnya o tapi bibirnya tetap a dia. Nallah, ha, masuk ke ha, tenggorokan bagian bawah dia. Nallaha, lalu masuk ke sya, huruf sya di tengah lidah dia, sya. Lalu di, gunakan ujung lidah tempelkan ke gigi, di, aksennya dikuatkan. Kenapa? Karena bertemu ya mati, di, seperti ya, posisi ya di tengah lidah dia, di, du, gunakan ujung lidah tempelkan ke gigi, du, masuk ke lam, dul, lam di bawah hidung, gunakan ujung lidah juga, dul, lalu masuk ke di mana jakun ya, lalu masuk ke za, ujung lidah tempelkan ke gigi, digigit dia, za, seperti itu. Ada bi. Nah, jika kita matikan maka ba-nya ini berwarna biru. Artinya apa? Artinya dipantulkan dia. Ba mati itu dipantulkan ke arah dia. Alif bertemu ba mati, maka seolah-olah muncul bendera. Kita panjangkan 3 ketukan di huruf za-nya. Setelah kita panjangkan 3 ketukan di huruf ba, lalu kita pantulkan ba matinya. Jadi cara membacanya seperti ini. Al-adab, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya. Al-Baqarah 166. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Oke, kita bahas id. Nah, perhatikan lagi, id, huruf dha mati itu harus jelas ya. Id, jangan sampai nanti ketukar dengan sa, jangan sampai ketukar dengan sa. Id, ya, id. Jadi perjelas huruf dha mati. Id, ta, huruf ta, ujung lidah tempelkan ke gigi. Ta, ba, bibir yang didapatkan masuk ke ro dia. Bar, huruf ro di mana ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Ra, alif atau hamzah, posisinya di tenggorokan bagian bawah, masuk ke lam. Ra'al, ladhi, la, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Ladhi, nadhi, ujung lidah gigit dia. Dhi, aksennya dikuatkan. Kenapa? Bertemu ya. Ya, posisinya tengah lidah. Dhi, lalu masukkan na, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Na, masuk ke ta. Nat, nah, nat, ta itu ujung lidah tempelkan ke gigi. Nat, tu, bi'u, masuk ke au, di mana di jakun ya. Au, mina, nah, mina, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Minal, masuk ke lam bertasydid. Minal, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Nal, ladzi, dhi, ujung lidah gigit ya. Dhi, aksennya dikuatkan. Kenapa? Bertemu ya dia. Dhi. Lalu na, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Na, masuk ke ta bertasydid, maka langsung nat, maka ujung lidah tempelkan ke gigi. Nat tabi'u, masuk ke ain di jakun dia. Au, wara, masuk ke ra, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Ra, lalu alif atau hamzah, posisinya di tenggorokan bagian bawah. Wu, masuk ke lam. Wul, ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Wul, masuk ke di mana di jakun dia. Lalu masuk ke dha, ujung lidah gigit. Dha, ada ba, bibirnya didapatkan. Ada ba, wata, huruf ta, ujung lidah tempelkan ke gigi. Ta,
qa, huruf qa di siku tenggorokan kita naikkan ya, sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa. Qa masuk ke ta dia. Qa. Nah, qa, huruf ta di mana? Belakang gigi, lidahnya dilengkungkan dia. Qa, ta. Nah, posisi ta itu lidahnya di pertengahan gigi ya. Taqab, ta, au masuk ke au, dijakun dia. Au, taqab, ta, at. Nah, masuk ke jakun, masuk dari a masuk ke tak mati. Ujung lidah tempelkan ke gigi. At, seperti itu. Tak mati ada desisan tipis ya. At, bihim, nah huruf hi di tenggorokan bagian bawah dia. Him, seperti itu. Bihimu, mu masuk ke lam. Mul, lam posisinya di bawah hidung dia. Lalu a, alif atau hamzah di tenggorokan bagian bawah. A masuk ke sa. As, sa, giginya dirapatkan ya. Posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah. As, ba, nah ba bibirnya dirapatkan. Perhatikan ba yang berwarna biru artinya apa? Ketika dimatikan ini akan dipantulkan ya. Jadi cara membacanya pertama-tama ini alif bertemu ba ya, maka seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf ba-nya, kemudian dipantulkan. Jadi cara membacanya bihimul asbab, seperti itu. Kita masuk ke 3 ayat terakhir ya. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Oke, kita bahas satu persatu. Walqa, huruf qa di siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan ya, sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa. La masuk ke la, ujung lidah tempelkan ke hidung dia. Lal, lah lam bertasid ya. Lal sama di bawah hidung dia, maka ujung tenggorokan. Ladzi, nah huruf zi, ujung lidah digigit ya. Zi, aksen ini dikuatkan kenapa? Bertemu ya mati. Zi, posisi ya mati ada di tengah lidah. Zi, nah ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Nat masuk ke ta bertasdid, maka ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Nata, ada desis hembusan udara ya ketika membaca ta. Ba'u, ba'u masuk ke jakun dia. Au, ain di jakun dia. Au, lau, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Lau. An, alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah, masuk ke nun bertasdid warna pink, artinya kita tahan 2 ketukan dia. An, na, lana, la dan na posisi sama di sini bawah hidung dia. Lana, lalu ka, huruf ka di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan masuk ke ra bertasdid kar, jadi dari siku tenggorokan masuk ke bawah hidung dia. Kar, rotan, nah huruf tan ya, warnanya apa? Hijau, artinya kita tahan 2 ketukan di dengung, kita dengungkan. Dengungnya di mana? Di huruf fa dia. Jadi cara membacanya rotan fa, seperti itu ya. Fa, bibir bawah digigit. Nata, nata, ujung lidah tempelkan ke gigi, ada desis tipis ya. Nata, bar, ba masuk ke ra, bar, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Ra'a, alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Lalu min, mi bertemu nun dan ha, warnanya oranye, artinya apa? Kita baca jelas setiap warna yang diberi oranye. Min hum, seperti itu ya. Hum, posisinya di tenggorokan bagian bawah. Min hum, kama, huruf ka di siku tenggorokan dia, lidahnya kita turunkan. Ka, ada hembusan udara. Kama, ta, ujung lidah tempelkan ke gigi, ada bocor halus. Ta, bar, ba masuk ke ra dia. Bar, ra itu bawah hidung dia. Bar, ra'u, alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. U, min, nah mi bertemu nun berwarna pink, nun bertasdid, artinya apa? Kita panjangkan 2 ketukan di tasdidnya. Minna, seperti itu ya. Nah ini dibacanya na, ini alif ya, bukan hamzah. Kalau hamzah dibacanya na, tapi karena ini alif dibacanya na, seperti itu, mengalir saja. Lalu ka, huruf ka di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga ka itu ada hembusan udara ketika membacanya. Za, perhatikan huruf za, baca dengan jelas, lidahnya digigit ya, ujung lidahnya. Za,
Li ka huruf li, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Li ka huruf ka di siku tenggorokan lidahnya kita turunkan. Ka. Lalu yu posisinya tengah lidah dia. Yu masuk ke ri, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Ri dibaca aksennya kuat, kenapa? Bertemu ya mati dia. Ri, posisi ya mati itu di tengah lidah dia. Ri. Lalu hi di mana? Tenggorokan bagian bawah. Himu. Nah, mu bertemu lafaz Allah ya. Maka lam bertasnya itu dibaca qara'o dia. Mullah, seperti itu. Mullah. Hu masuk ke hu di mana? Di tenggorokan bagian bawah. Hu seperti itu. Lalu alif posisinya di mana? Di tenggorokan bagian bawah. Masuk ke ain di mana? Di jakun. Dari tenggorokan bagian bawah masuk ke jakun. Seperti itu ya. Lalu masuk ke ain. Lalu ma bibir didapatkan. La, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. La hum. Nah, hu itu di tenggorokan bagian bawah dia. Hum. Lalu ha itu tipis ya di jakun dia. Ha masuk ke sa itu giginya dirapatkan, posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah. Ra, posisi ra itu ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Ra. Nah, ini tin warnanya oranye, artinya apa? Kita baca jelas. Tin seperti itu ya. Hasaratin ti itu ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Tin. Lalu masuk ke di mana? Di jakun dia. Lalu masuk ke la, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. La dibaca aksennya jelas karena bertemu ya mati di tengah lidah. Lai. Lalu hi di mana? Tenggorokan bagian bawah. Him. Wama. Nah, wama bibir didapatkan. Lalu hu di mana? Posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Hum. Nah, ini mim warna hijau, artinya apa? Bergumam ya. Mim berwarna hijau, digumamkan mimnya, dua ketukan, lalu baru masuk ke ba aja. Jadi cara membacanya seperti ini. Hum bi, seperti itu. Lalu masuk ke kha di mana? Di atas jakun ya. Kha ada ngorok ya. Kha ri ri. Lalu ji posisinya di tengah lidah dia. Dibaca i ada jamak dan posisi di. Nah, ujungnya tempel ke bawah hidung dia. Nah, huruf na bertemu nun bertasdid dan warna pink, artinya kita tahan nun bertasdidnya ini, dua ketukan. Minan na. Setelah na itu ada alif dan ro dimatikan, maka seolah-olah itu ada bendera. Maka cara membacanya pertama nun matinya, nun bertasdid ini kita tahan dua ketukan, lalu kita baca benderanya, nanya itu tiga ketukan, lalu dimatikan ke ro. Seperti ini cara membacanya. Minan masuk ke ro mati. Posisi ro mati di ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Oke, masuk ke ayat 2 ayat terakhir ya. 168. Ya ayyuhan nas kulu inna fil ardi halalan طيبات أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, huruf ya ya. Posisinya di tengah-tengah lidah dia. Ya bertemu dengan alif ya. Alif, nah, ya panjang bertemu dengan alif, maka muncul bendera. Kita panjangkan 3 ketukan di huruf ya-nya. Ya, lalu masuk ke alif atau hamzah. Posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Masuk ke ya. Ai. Nah, huruf alif atau hamzahnya aksennya kuat ya karena bertemu ya bertasdid. Ai. Posisi ya tengah lidah. Yu ha masuk ke tenggorokan bagian bawah dia. Ha masuk ke nun bertasdid. Han. Nah, nun bertasdid warna pink, artinya apa? Kita tahan 2 ketukan. Han. Nah, su giginya dirapatkan ya. Posisi lidah itu di belakang gigi bagian bawah. Nah, su kulu huruf ku di siku tenggorokan lidah diturunkan. Ku seperti itu, ada hembusan udara ketika membaca ku. Lalu masuk ke lu, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Lu. Mim. Nah, mi bertemu mim bertasdid.
ini harusnya berwarna pink ya. Maka kita tahan dua ketukan dia di mim bertasdidnya. Mim ma dibaca ma bibir didapatkan, lalu masuk ke fi bibir bawah digigit dia. Fil masuk ke lam, lam ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Fil, lalu a alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Masuk ke ra ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Di, nah ini huruf di, lidahnya itu ditempelkan ke geraham karena ini lafaznya i ya, maka ada hentakan dia di seperti itu. Fil ardi ha posisinya di jakun dia. Ha, lalu masuk ke la ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Lan, nah lan ini berwarna hijau, artinya apa? Kita dengungkan, ditahan dengungnya dua ketukan, dengungnya di mana di to dia. Jadi cara membacanya halalan to, ya, huruf to di mana di belakang gigi ya, pertengahan belakang gigi, lidahnya di lengkungan ya. Lam to seperti itu. To masuk ke ya bertasdid, artinya to-nya itu lafaznya aksennya dikuatkan ya. Toy, karena bertemu ya di tengah lidah dia. Toy, yiba. Nah jika dimatikan yiba, banyak ini mengalir ya, jangan dimentokkan karena ini alif bukan hamzah. Toy yiba. Ya, tapi jika ini disambung maka warnanya apa? Pink. Artinya apa? Kita masuk ke tasdid, kita tahan dua ketukan di tasdidnya. Jadi cara membacanya seperti ini. Toyibau wala, seperti itu ya. La masuk ke ujung lidah tempelkan di bawah hidung dia. Wala. Lalu masuk ke ta, ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Tat. Ada bocor halus ya ketika membaca ta. Tat. Tabi. Tabi. Au masuk ke au di mana? Jakun dia. Au. Lalu khu di atas jakun dia ada ngoroknya huruf kha. Khu. Lalu masuk ke tu. Tu posisinya lidahnya dilengkungkan di belakang gigi ya. Bagian tengah dia. Tu. Wati, wati ujung lidah tempelkan ke gigi. Ti masuk ke sya dia. Tish. Nah huruf sya di mana? Tengah lidah dia. Tish. Sya masuk ke ya, mati. Maka sya-nya itu aksennya kuat. Syai, ya dan sya posisinya tambah di tengah lidah dia. Syai'il ta masuk ke ta. Lidahnya dilengkungkan, posisinya di belakang gigi dia. Syaitan, nah huruf to panjang ya, to panjang bertemu nun, seolah-olah muncul bendera, maka dipanjangkan 3 ketukan ketika mematikan huruf to. Maka cara membacanya seperti ini. Khutuwati syaitan, masuk ke nun. Lalu in, nah i alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah, masuk ke nun bertasdid warna pink. Artinya apa? Kita tahan 2 ketukan di tasdidnya. In nahu masuk ke hu tenggorokan bagian bawah. Indahu, la masuk ke la ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. La kum, nah huruf ku di siku tenggorokan ya, lidahnya kita turunkan. Kum, lalu masuk ke a di mana jakun dia. Adu, du ujung lidah tempelkan ke gigi dia. Adu, nah ini wawnya berwarna pink, artinya apa? Kita masukkan langsung ke tasdid, kita tahan 2 ketukan. Jadi cara membacanya adum seperti itu. Mubi, nah bi-nya aksennya dikuatkan, kenapa? Bertemu ya di tengah lidah. Bi. Lalu ya dan nun dimatikan seolah-olah muncul bendera, maka kita panjangkan 3 ketukan di huruf ba-nya lalu dimatikan ke nun. Cara membacanya adalah mubin. Seperti itu. Kita masuk ke pembahasan terakhir, surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Oke, kita bahas ayat terakhir. Alif atau hamzah ya. I posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Masukkan nun bertasdid. Artinya kita tahan 2 ketukan ya. In nama ma berdapatkan ya, huruf ya di tengah lidah dia. Ya, nah masuk ke hamzah, ini hamzah ya. Kalau alif dibacanya ya, tapi kalau hamzah itu dimentokkan ya. Ya seperti itu ya. Bedanya antara ya dengan ya, seperti itu cara bacanya. Lalu muru masuk ke ra, ujung lidah ditempelkan ke bawah hidungnya. Muru kum, nah huruf ku di siku tenggorokan lidahnya kita turunkan. Kum. Mim mati bertemu ba, maka digumamkan ya. Gumamnya itu ditahan 2 ketukan di mim ya.
Jadi setelah itu baru membaca ba-nya. Cara membacanya kum bi, bi masuk ke sa, bis. Sa itu giginya dirapatkan, lidah itu posisinya di bawah, belakang gigi bawah ya. Bisu, nah su bertemu waw dan hamzah. Pertemuan antara waw dan hamzah muncul bendera, kita tahan 3 ketukan di sini ya. Jadi cara bacanya bisu i. Nah, alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah dia i. Lalu wal masuk ke lam mati di mana ujung lidah tempelkan di bawah hidung dia. Wal. Lalu fa, bibir wah digigit ya. Fa masuk ke ha, fah. Huruf ha di mana jakun ya. Fah. Lalu masuk ke sya, huruf sya di tengah lidah dia. Sya, nah huruf sya itu setelah huruf sya itu ada alif dan hamzah. Pertemuan alif dan hamzah muncul bendera, kita tahan 3 ketukan di huruf sya-nya. Jadi cara membacanya wal fahsya'i masuk ke hamzah atau alif di tenggorokan bagian bawah i. Wa'a masuk ke alif atau hamzah di tenggorokan bagian bawah. Wa'a masuk ke nun. Nah, nunnya warna hijau artinya apa? Artinya kita dengungkan, kita tahan 2 ketukan di dengungnya di huruf ta dia. Ta itu menggunakan ujung lidah ditempelkan ke gigi. Jadi cara membacanya wa anta ya, wa anta. Lalu masuk ke ku di siku tenggorokan lidahnya kita naikkan ya. Ku. Lalu masuk ke lu posisinya di bawah hidung dia. Lu. Lalu ala di jakun dia. Masuk ke lu ujung lidah di bawah hidung posisinya ala. Nah, la bertemu lafaz Allah. Ya, maka dibacanya dia ke arah O deh ya. Lam atas jadi dibaca ke arah O. Jadi cara bacanya seperti ini. Ala Allah keluarnya O tapi bibirnya A. Ala Allah. Hi masuk ke hi di tenggorokan bagian bawah dia hi. Lalu ma bibir dapatkan ma la ujung lidah tempelkan ke bawah hidung la. Lalu ta maka ujung lidah tempelkan ke gigi. Lalu ke ain ta ain di jakun dia ta. La ujung lidah tempelkan bawah hidung. Lamu namu bertemu wa dan nun dimatikan, maka seolah-olah muncul bendera di tanda matinya. Maka bunyi kita panjangkan 3 ketukan lalu masukkan nun. Seperti ini cara membacanya. Lan ta'lamun. Masukkan nunnya. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tanpa teori episode ke-48. Oke. Jangan lupa mampir ke channel Rusdi Mengaji ya. Ada di YouTube, Instagram, dan TikTok sama. Namanya Rusdi Mengaji. Silakan di-share jika dirasa bermanfaat dan tinggalkan like jika suka. Tuliskan komentar pada kolom komentar baik itu kritik, saran ataupun pertanyaan ya. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.